untuk membahas kemenangan Indonesia melawan Korea Selatan sudah hadir di studio Kesit Handoyo. Bung Kesit, salam olahraga, salam sepak bola. Senang banget rasanya akhirnya Indonesia mencatat sejarah lagi. Tadi malam nonton kan? Nonton. Nonton di mana? Berdebar-debar di rumah. Nobar ya. Nah, apa amatan Anda ketika ya kita semua berdebar-debar dan akhirnya kita menang 11-10 melalui adu penalti. Sempat ada yang nggak masuk lagi. Apa amatan Anda? Iya, pertama tentu apresiasi tinggi ya kita berikan untuk tim U23 yang ternyata melampaui target yang diberikan oleh PSSI. Bahkan sebelumnya pada menyebut Mission Impossible. Iya, bisa sampai 4 besar ini semifinal ya. Apalagi di ajang Piala Asia yang untuk pertama kalinya diikuti oleh Indonesia. Ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat fantastis ya. Sangat luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana Indonesia kemudian bisa berada di 4 besar. Memang saya lihat dari progres awal ketika menghadapi Qatar, menghadapi Australia, menghadapi Jordania. Itu peningkatannya sangat luar biasa. Dan saya pikir pantas kalau kemudian Indonesia bisa masuk ke 4 besar. Kalau kemudian orang berpikir, saya sendiri tidak memprediksi ya, sebelumnya tidak pernah memprediksi Indonesia bakal bisa lolos ke semifinal. Paling lolos fase grup iya gitu ya. Mungkin terhenti di perempat final, tapi menghadapi terus dan karena lawannya Korea Selatan. Tapi justru itu yang membuat kita akhirnya kemudian khawatir bahwa timnas ini kan anak-anak masih di bawah usia 23. Mereka akan overconfidence dengan next nanti di final. Enggak, justru saya melihatnya begini. Dengan keberhasilan ini, mereka justru tampil lebih lepas. Fighting spirit mereka itu sangat luar biasa. Anda lihat mereka begitu enjoy untuk bermain? Tenang, ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya misalnya ya, di pertandingan-pertandingan resmi yang diikuti oleh Indonesia. Ada beban yang berat seperti yang diemban oleh pemain-pemain kita. Gampang putus asa, ya, mental bertandingnya seperti itu. Tapi tim ini tidak terlihat sama sekali. Mereka tuh drop, mereka grogi. Praktis semua lawan dihadapi dengan suasana ya yang menurut saya tenang-tenang aja mereka gitu. Menganggap lawan ya sama gitu ya. Walaupun kita dalam pengamatan siapa sih yang tidak kenal Korea Selatan misalnya ya, pernah juara, pernah jadi finalis ya. Sementara Indonesia baru. Dan ternyata Korea Selatan bisa dibikin oleh tim U23 Indonesia seperti itu begitu. Harus dipaksa mengakhiri pertandingan lewat adu penalti. Tapi bagaimanapun mau 90, mau 120, mau adu penalti, yang penting Indonesia sudah menang. Apa evaluasi Anda? Yang jelas menghadapi pertandingan berikut pasti jauh lebih berat. Ya, kenapa? Ketika sudah berada di fase knockout, semua tim yang lolos itu sudah melewati fase grup dengan persaingan yang dilakukan begitu ketat ya, termasuk Indonesia. Sekarang Indonesia sudah ada di 4 besar, tinggal menunggu apakah akan menghadapi Uzbekistan atau Saudi Arabia. Tapi yang jelas saya melihat secara mental mereka sudah sangat siap. Kemudian juga nothing tulus. Saya melihat para pemain kita tuh enjoy, ya, tidak terbebani. Termasuk para penyerang? Semuanya, semuanya karena targetnya sudah terlampaui gitu loh. Jadi mereka lebih lepas dalam bermain. Oke, kita juga lihat kemarin 2 kali berturut-turut hanya Rafael Struijk yang mencetak bola. Nah, motivasi apa kira-kira yang ada di benak Struijk untuk kemudian bisa menggolkan sampai 2 kali? Karena sebelumnya nggak pernah cetak gol. Kita agak nggak fair juga untuk ngomong begitu sebenarnya. Ini proses gitu ya. Mungkin di pertandingan pertama dia memang belum on fire. Pertandingan kedua sudah mulai, tapi belum ada kesempatan untuk menciptakan gol walaupun peluang sudah didapat. Jadi memang prosesnya seperti itu. Ya, ini sesuatu yang wajar. Pada akhirnya kan evaluasi dilakukan dan kita bisa melihat bagaimana Rafael Struijk bisa menciptakan 2 gol, bahkan nyaris hat-trick ya. Dan itu kan progres dari sebuah penampilan yang makin hari makin meningkat ya. Mudah-mudahan aja ini belum peak performanya Rafael Struijk. Artinya apa? Dia masih bisa menunjukkan performanya yang lebih baik lagi, bisa mencetak gol lebih banyak lagi, bisa membuat kejutan lagi pada pertandingan berikutnya. Apa sih Bung Kesit kalau Anda lihat faktor utama yang menjadikan Garuda Muda menang melawan Korsel? Sementara banyak sekali lagi yang meragukan, apalagi kalau tim seniornya Korsel itu yang menakutkan. Sebenarnya U23-nya tidak terlalu, tapi ternyata ya kita membuktikan semua. Bahkan sebelumnya kan SDL juga, Sintayong juga bilang bahwa fisik mereka, kebugaran mereka adalah yang paling diutamakan. Betul. Kita tahu Korea seperti apa ya. Mereka adalah tim yang begitu solid. Pengalamannya juga sangat luar biasa. Tapi ada keberuntungan juga sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia. Beruntung karena pelatih kita dari Korea. Beruntung buat kita. Iya, beruntung buat Tapi buat Indonesia. Korea Selatan apakah merasa beruntung juga? Karena kan
Sinteyong tahu betul lah jeroannya Betul. Tahu dapurannya lah ya. Iya, tahu dapurnya. Jadi bagaimana kelemahannya, bagaimana kekuatannya, bagaimana harus mengatasinya. Dan itu kan terlihat ya bagaimana kemudian strategi yang diterapkan oleh Sinteyong pada saat menghadapi Korea Selatan ternyata berjalan dengan baik. Bahwa kita kemudian kebobolan, faktanya kan kita mampu unggul lebih awal. Ya. Kita mampu membuat Korea Selatan terpaksa harus bermain dengan 10 orang. Memaksa mereka untuk pertandingan perpanjangan waktu sampai harus diakhiri dengan drama adu penalti kan begitu. Ini kan sebuah proses, artinya bahwa strategi yang diterapkan oleh Sinteyong itu berjalan dengan baik, mampu diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Termasuk kita juga mendapat keuntungan dengan 3 pemain Korea Selatan yang tidak diturunkan. Iya, itu juga ya. Kemudian juga Tapi itu apa? Faktor luck kah untuk kemenangan hari ini? ya itu kan bagian dari sebuah perjalanan sebuah pertandingan ya. Sama juga ketika Indonesia misalnya harus kehilangan Nathan ya, belum kedatangan Justin Hubner. Kemarin kita komplit ya, ada Nathan, ada Hubner, ada Jenner, ada Rafael Struijk, ada Marcelino, komplit lah. Jadi memang ya menurut saya pantas kalau kita kemudian memenangkan duel ini. Oke. Dan mudah-mudahan nanti persiapan menuju ke semifinal juga lebih matang lagi. Tapi kalau kita bicara kemarin dari laga tadi malam, ada banyak peluang sampai 4-5 kali sebenarnya bisa menggolkan, tapi ternyata gagal dieksekusi. Tapi apapun itu hasilnya adalah Indonesia menang. Apa catatan Anda terkait itu? Ya itulah permainan sepak bola ya. Kadang banyak peluang tapi belum tentu bisa menciptakan gol. Kadang hanya dapat 1 peluang tapi bisa menciptakan gol dan menjadi kemenangan gitu ya. Jadi saya kira ini adalah bagian dari sebuah permainan ya, bahwa kemudian beragam peluang yang didapat belum semuanya bisa dihasilkan menjadi gol, itu proses yang wajar saja sih. Tinggal bagaimana kemudian para pemain ini lebih percaya diri, lebih tenang ya, lebih mampu menguasai situasi di lapangan sehingga setiap peluang yang didapat itu bisa memberikan hasil gol buat dan tetap enjoy untuk itu kuncinya bermain. enjoy. Nah, ke depan kita akan menghadapi semifinal antara Uzbek ataupun Arab Saudi itu sama-sama berat. Seperti apa kan timnas Indonesia nantinya kita bicarakan di segmen berikutnya. Bung Kesit, kami kembali usai jeda.